Meranjak tentang materi kita yaitu sejarah lembaga kearsipan di Indonesia, maka sebaiknya kita mengetahui apa itu lembaga kearsipan dan macam-macamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, sebuah lembaga kearsipan ialah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Untuk macam-macamnya ada 4. Yang pertama, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Yang kedua adalah Arsip Daerah Provinsi. Yang ketiga, Arsip Daerah Kabupaten atau Kota. Yang terakhir ialah Arsip Perguruan Tinggi. Lembaga kearsipan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Lembaga kearsipan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Lenersif. Lenersif berdiri pada tanggal 28 Februari 1892 di Batavia. Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu meminta seluruh wilayah di Hindia Belanda untuk mengumpulkan dan mengirimkan semua arsip-arsipnya ke Batavia. Arsip-arsip ini akan dikelola, disimpan, dan dijaga oleh Lenersif sendiri. Tugas-tugas dari Lenersif ada 4, yaitu pertama, merawat dan mengelola arsip-arsip secara ilmiah. 2. Mengembangkan kearsipan di Hindia Belanda. 3. Ikut serta dalam penilaian dan penulisan sejarah Hindia Belanda. Dan keempat, memberikan penerangan tentang sejarah Hindia Belanda. Kemudian para pejabat Lenersifaris ada 4. Yang pertama yaitu Mr. Jacob Annie van der Chit menjabat tahun 1892 sampai 1905. Yang kedua yaitu Dr. F. de Haan menjabat tahun 1905 sampai 1922. Dan ketiga, Isidore Molsbergen menjabat tahun 1922 sampai 1937. Dan yang terakhir adalah Dr. Friedrich Johann Verhoeven menjabat tahun 1937 sampai 1942. Karya-karya dari Lenersifaris ini diantaranya yaitu karya Mr. Jacob Annie van der Chit yaitu Realia dan Netherlands Indies Plaquette Book 1602 sampai 1811. Kemudian karya dari Dr. F. de Haan yaitu Priangan dan Oud Batavia. Dan Isidore Molsbergen serta Dr. Friedrich Johann Verhoeven, karya-karyanya adalah karya sejarah lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah kearsipan nasional pada masa kedudukan pemerintahan Jepang. Masa kedudukan pemerintah Jepang di Indonesia menjadi masa yang paling suram atau masa yang paling sepi pada dunia kearsipan. Hal ini dikarenakan pemerintahan kedudukan Jepang sama sekali tidak meninggalkan warisan sedikit pun untuk Arsip Nasional Republik Indonesia, sehingga Arsip Nasional tidak memiliki khasanah kearsipan pada masa pemerintahan ini. Nah, ini juga dikarenakan pemerintahan Jepang itu lebih fokus kepada keikutsertaan mereka pada Perang Dunia Kedua. Kedudukan pemerintahan Jepang di Indonesia juga mempengaruhi sebuah lembaga arsip nasional yang sebelumnya pada masa pemerintahan Belanda itu bernama Landersip dirubah menjadi nama Kompuskan. Kompuskan sendiri itu berada langsung di bawah kantor pengajaran militer Jepang yang disebut dengan Kobunkyo-kyoku. Pegawai Belanda yang dulu itu juga pegawainya Landersip juga ikut ditahan pada masa pemerintahan Jepang ini di kampung tawanan Jepang. Akan tapi keberadaan Landersip yang sebelumnya itu juga membantu mereka. Hal ini dikarenakan jika mereka bisa menunjukkan sebuah keterangan yang menunjukkan mereka itu adalah keturunan dari Indonesia, baik dari perkawinan ataupun dari manapun
itu bisa dibebaskan dari kampung tawanan Jepang ini. Saya di sini akan menambah materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959. Yang pertama yaitu Arsip Negeri pada tahun 1945 sampai 1947. Secara yuridis, keberadaan Lembaga Kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan diambil oleh Pemerintah Rakyat Indonesia dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah Nika datang ke Indonesia. Yang kedua yaitu Lansarchiv pada tahun 1947 sampai 1949. Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki wilayah Indonesia pada tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda. Nama Lembaga Arsip Negeri berganti menjadi Lansarchiv kembali. Sebagai pimpinan Lansarchiv adalah Profesor W.P.H. Kolas yang menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS dan diakuinya kedaulatan pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Setelah Lembaga Kearsipan kembali ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu Arsip Negara pada tahun 1950 sampai 1959. Setelah konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah sebagaimana tahun 1947 Lansarchiv ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pada masa pengambil alihan Lansarchiv oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri Republik Indonesia Serikat. Namun konsep Arsip Negeri itu tidak dapat bertahan lama. Saya Putri Nur Octavia, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kearsipan pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang poin pertama adalah Arsip Nasional di bawah Kementerian PP dan K. Yang hasilnya adalah bahwa langkah pertama yang diambil adalah memasukkan arsip negara dalam lembaga pemerintah. Yang kedua, ditetapkan melalui surat keputusan Menteri nomor 130433315 tanggal 24 Desember 1957. Yang ketiga adalah nomor 9626 garis miring 2 garis miring 5, nama arsip negara berganti menjadi Arsip Nasional. Yang poin kedua adalah Arsip Nasional di bawah Kementerian Pertama Republik Indonesia pada tahun 1961 sampai 1962. Yang hasilnya adalah urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama Republik Indonesia. Yang kedua, tugas dan fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan. Yang ketiga, tugas dan fungsi Arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja. Yang poin ketiga adalah Arsip Nasional di bawah Kementerian Pertama Bidang Khusus pada tahun 1963 sampai 1964. Yang hasilnya adalah Arsip Nasional
Republik Indonesia ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Yang poin keempat adalah Arsip Nasional di bawah Menkohubra pada tahun 1963 sampai 1966, yang hasilnya adalah Kementerian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartemen Hubungan dengan Rakyat atau sering disebut sebagai Menkohubra. Yang kedua adalah arsip ini berada di bawah kementerian baru. Yang ketiga adalah Arsip Nasional mendapat tugas untuk melakukan pembinaan arsip. Yang keempat adalah perubahan tersebut tidak mampu mempengaruhi tugas dan fungsi arsip. Yang poin kelima adalah Arsip Nasional di bawah Wakil Perdana Menteri bidang lembaga-lembaga politik pada tahun 1966 sampai tahun 1967. Yang hasilnya adalah Arsip Nasional ditetapkan di bawah WAPA dan Republik Indonesia bidang lembaga-lembaga politik. Namun secara fungsional Arsip Nasional tidak memutuskan kegiatan ilmiah dan kesejahteraan. Zaman Arsip Republik Indonesia tahun 1967 sampai sekarang. Pada tahun 1967 berdasarkan Surat Keputusan Presiden 28/1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keputusan tersebut diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS nomor A.9-1-24/1967 yang menegaskan bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan merupakan penyempurna pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Pada tahun 1968, Arsip Nasional berupaya menyusun pengajuan sebagai berikut. 1. Mengajukan usulan perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia. 2. Mengajukan usulan perubahan PRPS nomor 19/1961 menjadi Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kearsipan. Usulan tersebut baru terlaksana pada masa kepemimpinan Drs. Sumartini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1974. Pada masa kepemimpinan Dr. W. Hardi Magistasari terjadi perubahan struktur organisasi yang dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 1993. Pada masa kepemimpinan Dr. Mukhlis Pahni, beliau mencanangkan visi ANRI, yaitu menjadikan ANRI sebagai simbol pemersatu bangsa. Pada masa kepemimpinan Drs. Oman Syahroni MSI mengembangkan program sistem pengelolaan arsip berbasis teknologi. Pada masa kepemimpinan Drs. Djoko Utomo MA, beliau berusaha mewujudkan visi dan misi ANRI, kerjasama nasional dan internasional digiatkan dalam rangka memajukan dunia kearsipan.
apa yang dilakukan sebelumnya juga dilakukan pada masa kepemimpinan Haji M. Asihin SH M. Hum. Selain itu, dibentuk juga Balai Arsip Tsunami Aceh, Prof. Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu, untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang memperjelas fungsi dan peran ANRI.